Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tampil menggila usai mengalahkan Real Betis dengan skor telak 4-1 di leg pertama 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Setelah bentrokan tersebut berakhir, Lisandro Martinez pun memberikan sanjungan kepada dua rekannya, yakni Bruno Fernandes dan Antony. Menurutnya, kedua pemain tersebut mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka dan membungkam berbagai macam kritikan. Antony, pemain yang sangat bagus, dengan banyak kualitas keterampilannya luar biasa dan saya senang untuknya, karena itu penting untuk kepercayaan dirinya. Saya sangat senang dengan kinerjanya di tim ini, kata Lisandro Martinez. Saya turut senang Bruno Fernandes. Seperti yang Anda katakan, ada banyak kritik untuk tim kami, tetapi seperti ini ketika Anda bermain untuk tim yang sangat besar, itu bisa terjadi. Jika Anda harus melakukannya, siap dan bahagia di mana kita berada, sambungnya. Gelandang serang Manchester United Bruno Fernandes menunjukkan mentalitasnya dalam ajang Liga Eropa. Satu gol Bruno Fernandes ke gawang Real Betis pada menit 58 sukses membantu Manchester United menang 4-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Setelah dikritik habis-habisan saat MU dilibas Liverpool dengan skor telak 7-0, Bruno Fernandes segera bangkit membungkam berbagai kritik yang dialamatkan kepadanya. Penampilan gemilangnya di Old Trafford dalam ajang Liga Eropa memperlihatkan bahwa dirinya masih layak menjadi kapten MU. Oleh FotMob, Bruno Fernandes diganjar dengan rating tertinggi pada pertandingan tersebut, yakni 9,1. Hal itu wajar saja sebab pemain timnas Portugal itu merupakan kreator utama yang membuat setan merah begitu moncer di depan gawang Real Betis. 95 sentuhan, 5 kreasi peluang, dan 5 sentuhan di kotak penalti lawan. Itulah yang dilakukannya untuk meramu sisi penyerangan The Red Devils. Tetapi kontribusinya bukan hanya satu gol. Bruno Fernandes juga memberikan satu assist kepada Antony yang melesakkan gol kedua MU pada awal babak kedua. Dan jika mau menilik statistik yang disajikan oleh SKOK, mantan pemain Sporting Lisbon itu melakukan aspek defensif dengan sangat baik. Wout Weghorst menyumbang satu gol dalam kemenangan telak Manchester United atas Real Betis 4-1. Weghorst akhirnya mencetak gol lagi untuk MU. Wout Weghorst menciptakan gol keempat MU di menit 10 terakhir setelah menyambar bola rebound hasil sepakan Scott McTominay. Weghorst merayakan golnya itu dengan emosional. Penyerang jangkung Belanda itu menyudahi puasa gol selama 11 pertandingan untuk mencetak gol keduanya bagi MU sekaligus gol pertamanya di Old Trafford. Sedangkan satu-satunya gol lain dari Wout Weghorst terlahir ke gawang Nottingham Forest pada pertandingan Piala Liga Inggris pada Januari silam. Erik ten Hag mengungkapkan seberapa penting peran Lisandro Martinez untuk MU. Erik ten Hag juga berharap bisa lama-lama melatih Martinez. Manajer MU Erik ten Hag dan Lisandro Martinez sedang mengarungi musim keempat mereka bekerja sama, termasuk 3 musim penuh di Ajax. Ten Hag ingin bisa lebih lama lagi menjadi mentor bagi pemilik julukan si Jagal itu. Saya melihat si Jagal secara positif, bukannya negatif, ungkap ten Hag. Gaya bermain dia itu memang keras, tapi bukannya tidak adil. Saya kira dia itu khususnya, dia itu kan seorang back, dan dia bertahan dengan cara yang bagus, menguasai bola karena ini penting tentang positioning, antisipasi, dan kerjasama. Sungguh bagus sekali, rasanya luar biasa bisa bekerja sama dengan dia, dan karena dia punya kapasitas dan dia ingin terus meningkat setiap hari. Jadi rasanya menyenangkan melihat gaya bertahan dia, sikap dia, semua orang menyukainya. Fans menyukainya, lini pertahanan menyukainya, dan itu memberikan semangat kepada tim, ujar ten Hag. Ketika dia menguasai bola, dia bisa mengatasinya. Saya menyukai dia sebagai seorang pemain.
Saya menyukai sikap yang dia miliki, dan saya harap kami bisa bekerja sama dalam waktu yang lama bersama-sama, kata Ten Hag. Old Trafford belakangan ini, tepatnya di musim 2022-2023, jadi tempat yang menyenangkan untuk menyaksikan Manchester United bertanding, sebab banyak gol yang terjadi di sana. Menurut catatan Opta, Manchester United baru saja mencatatkan rekor baru. Skuad besutan Erik ten Hag itu setidaknya bisa mencetak 2 gol dalam 15 pertandingan kandang terakhir. Pencapaian ini bisa dibilang sangat langka karena baru terjadi 4 kali sepanjang sejarah klub. Menariknya, terakhir kali MU mampu meraih rekor serupa terjadi 24 tahun yang lalu, tepatnya sejak Maret hingga Oktober tahun 2000. Rekor apik MU saat bermain di kandang ini jadi hadiah yang bisa diberikan Erik ten Hag ke para fans. Menurutnya, semakin sering timnya bisa memberikan sesuatu untuk fans, maka fans juga pasti akan memberikan sesuatu kepada tim. Erik ten Hag menyampaikan bahwa MU seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol saat berhadapan dengan Real Betis. Klub Liga Inggris Manchester United punya target transfer baru untuk memperkuat tim mereka. Di musim panas nanti, Setan Merah tertarik merekrut Daichi Kamada dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan Daily Mail, Manchester United tertarik merekrut Kamada berkat rekam jejaknya yang apik di Eintracht Frankfurt. Permainannya yang mirip dengan mantan pemain MU Shinji Kagawa membuat Setan Merah tertarik untuk merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU punya motif lain mengapa ingin merekrut Kamada. Gelandang timnas Jepang itu bisa ditebus secara gratisan karena kontraknya di Eintracht Frankfurt habis di musim panas nanti. MU menilai kesempatan mendatangkan pemain top secara gratisan itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Jadi mereka mengupayakan agar transfer ini bisa kelar. Manchester United sendiri selangkah tertinggal dalam upaya merekrut Kamada. Sang pemain dikabarkan sudah hampir sepakat untuk pindah ke Borussia Dortmund. Jadi MU harus memberikan tawaran yang menarik agar sang gelandang mau pindah. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Mohamed Kudus nampaknya bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dipastikan akan mengejar tanda tangan pemain Ajax Amsterdam itu di musim panas nanti. Laporan Talksport mengklaim bahwa MU akan merekrut Mohamed Kudus sebagai pesaing Bruno Fernandes. Pasalnya, Van de Beek dilaporkan akan dijual setelah ia kesulitan beradaptasi dengan skuad MU. Itulah mengapa Erik ten Hag ingin menjadikan Kudus sebagai pesaing sekaligus pelapis Bruno Fernandes di lini serang MU pada musim depan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak akan kesulitan mendapatkan jasa Kudus di musim panas nanti. Sang pemuda memang berencana cabut dari Ajax. Ia ingin menjajal pengalaman baru setelah ia merasa cukup bermain di Belanda. Kudus juga dilaporkan sangat nyaman dilatih oleh Erik ten Hag. Jadi ia siap untuk menyusul sang manajer ke Inggris di musim panas nanti. Asa Manchester United untuk mengamankan jasa Victor Osimhen mendapatkan angin segar. Rival mereka, Arsenal, dilaporkan tidak akan mengejar tanda tangan sang striker di musim panas nanti. Fabrizio Romano menyebut ada alasan lain Arsenal tidak akan mengejar tanda tangan Osimhen karena mahar transfernya yang mahal dan juga kembalinya Gabriel Jesus. Napoli memang memasang harga yang sangat tinggi untuk striker 25 tahun itu. Mereka menginginkan tidak kurang dari 130 juta euro untuk jasa sang striker. Arsenal dikabarkan tidak sanggup membayar harga setinggi itu untuk satu pemain saja. Jadi mereka memutuskan untuk tidak merekrut sang striker. Klub La Liga Real Madrid berpotensi kehilangan Eduardo Camavinga di musim panas nanti. Sang gelandang dilaporkan jadi incaran Manchester United. Menurut laporan Picajes, MU sebenarnya sudah lama mengincar jasa Camavinga. Di tahun 2021 silam mereka bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Namun Camavinga saat itu lebih memilih pindah ke Spanyol. Pihak MU dilaporkan masih tertarik dengan gelandang timnas Prancis itu. Alhasil mereka akan mencoba untuk merekrutnya di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU sudah menyiapkan rencana besar untuk merekrut Camavinga. Mereka akan menawarkan uang jumlah besar ke Real Madrid untuk jasa sang gelandang.
tidak kurang dari 130 juta euro akan digelontorkan MU untuk sang pemain. MU berharap tawaran sebesar itu bisa membuat Real Madrid mengikhlaskan kepergian Camavinga ke Old Trafford. Laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid kemungkinan besar akan menolak tawaran MU untuk Camavinga. Di mata El Real, Camavinga adalah berlian yang belum terasah dengan sempurna. Mereka yakin di masa depan Camavinga bakal jadi gelandang terbaik di dunia, jadi mereka akan mempertahankannya. Frenkie de Jong menegaskan bahagia di Barcelona meski banyak spekulasi tentang kepindahannya ke Manchester United menyusul saga musim panas lalu. Pemain asal Belanda itu ditanya tentang masa depannya sekali lagi oleh RAC1, dikutip oleh Fabrizio Romano, dan dia menjawab, "Saya sangat tenang di sini, sangat bahagia di Barcelona." Dia menambahkan dan menegaskan posisinya di Camp Nou. "Saya ingin bertahan di Barcelona untuk beberapa tahun lagi." Meskipun berkali-kali mengatakan bahwa dia bahagia di Barcelona, De Jong terus dikaitkan dengan United yang diperkirakan akan mengejar gelandang tengah pada musim panas ini. Setan Merah sempat berusaha keras untuk menggait pemain berusia 25 tahun itu menjelang musim ini, tetapi pada akhirnya tidak berhasil dengan De Jong tidak yakin dan United tidak bersedia membayar 17 juta pound sterling yang berupa utang dalam gaji yang ditangguhkan di atas biaya transfer.